Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita akan membahasnya bersama analis Bahana Sekuritas Muhammad Wafi. Selamat pagi Mas Wafi. Selamat pagi Mbak Jagri. Mas Wafi, ini kemarin melemah ditutup di 4.999 sekitar itu, tapi tadi baru saja bursa kembali dibuka dan kembali melemah. Tadi sempat menyentuh terkoreksinya 1%. Sekarang agak sedikit ada kenaikan 0,89%, namun masih di 4.900-an begitu ya. Ini kondisi yang paling mempengaruhi terkoreksinya indeks di penutupan kemarin dan di pembukaan tadi apa saja, Mas? Ya, saya rasa ini kombinasi antara faktor eksternal dan internal ya. Kalau kita lihat kan dari faktor eksternal sendiri dari global, kalau di bursa sendiri mulai muncul lagi kekhawatiran, terutama dari efek dari pandemi COVID ini ya. Dan juga kan kalau kita lihat sebenarnya mayoritas investor di Amerika kan mengharapkan adanya stimulus fiskal dari pemerintah Amerika Serikat yang kalau kita lihat dari perdagangan semalam sepertinya masih belum jelas juga mengenai kepastian stimulus itu, terutama dari sisi timing. Dan kalau kita lihat dari perkembangannya juga kan dari seluruh negara di global juga mulai muncul kekhawatiran semakin banyaknya negara kemudian yang masuk ke fase kedua atau lockdown itu sendiri ya. Dan kalau dari sisi internal sendiri kan kalau kita lihat dari data neraca perdagangan kemarin yang keluar itu juga mengindikasikan ada kekhawatiran sebenarnya kita pun dari sisi pertumbuhan GDP kelihatannya akan kembali turun yang notabene kalau kita simpulkan jika 3 kali mengalami penurunan ya otomatis kita masuk ke dalam fase resesi ya. Jadi saya rasa itu beberapa faktor yang kemudian membuat investor lebih memilih untuk keluar dulu dari pasar ekuitas atau pasar saham yang memang secara resiko lebih tinggi dan kemudian pindah dulu kepada instrumen investasi yang lebih aman. Oke. Jadi ini sebenarnya faktor yang mempengaruhi terkoreksinya indeks kemarin dan tadi pembukaan tadi sebenarnya internal dan eksternal, tapi masih cukup signifikan ini pengaruh dari pandemi COVID ternyata begitu ya, dengan isu adanya rencana lockdown kembali di beberapa negara, ini ternyata serta-merta memberi dampak kepada IHSG. Adakah faktor lain ya selain itu? Mungkin kalau dari dalam negeri sendiri? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi pandemi itu sendiri bisa dibilang tidak terlalu berpengaruh. Dia menjadi berpengaruh ketika kita melihat dampaknya terhadap ekonomi itu sendiri dari sisi pertumbuhan ekonomi baik itu GDP. Karena secara makro jika itu terpengaruh tentu juga akan berpengaruh juga secara mikronya dan juga secara pertumbuhan baik itu fundamental dari masing-masing emiten ya. Jadi itu kurang lebih yang kemudian dikhawatirkan. Jadi faktornya cukup banyak, tidak hanya melihat dari sisi pertumbuhan makro saja, tapi kemudian investor juga kemudian melihat bagaimana efek dari pandemik ini kemudian terhadap performa dari masing-masing emiten itu sendiri. Oke, tadi kan juga Mas Wafi sempat mengatakan mungkin para pelaku pasar juga bisa menyasar investasi yang lebih aman begitu. Kalau untuk melihat di kondisi pasar yang seperti sekarang, kira-kira investor yang mulai angkat kaki mungkin dari pasar, mereka akan menyasar kemana begitu, Mas? Ya, sebenarnya ada beberapa pilihan ya seperti instrumen emas ya, walaupun kalau kita lihat kan memang harga emas terus mengalami kenaikan dan berada di level yang cukup tinggi. Tapi melihat ketidakpastian yang terjadi sampai dengan saat ini, kelihatannya harga emas juga masih akan tetap bertahan di level yang cukup tinggi ya, seperti saat ini. Itu jadi salah satu alternatif. Alternatif berikutnya adalah instrumen surat utang ya, seperti terutama surat utang negara ya. Itu kelihatannya akan menjadi salah satu safe haven juga bagi para investor dan memang tidak menutup kemungkinan juga bagi para investor untuk tetap di pasar modal, di pasar saham terutama, dan hanya melakukan switching sektoral saja, pindah dari sektor-sektor yang kelihatannya akan berdampak negatif cukup besar terhadap perkembangan kondisi saat ini menuju ke saham-saham yang memang secara fundamental bisa dibilang dampaknya relatif lebih kecil. Oke, ini kalau kita kembali ke lantai bursa, nampaknya sangat fluktuatif begitu ya, 1%, lalu kembali lagi ke 0,98, 0,99. Kira-kira seperti apa pergerakannya sepanjang hari ini? Apakah bisa ditutup kembali lagi ke level 5.000 atau akan tetap meninggalkan level 5.000 untuk hari ini? Ya, saya rasa
saya melihat sisi positifnya seperti ini. Dari sisi tingkat penurunannya sendiri atau downside-nya sendiri, level IHSG saat ini sepertinya downside-nya cukup terbatas. Saya melihat level downside-nya sendiri di level 4.850, mungkin tidak akan teruji ya hari ini oleh IHSG. Mudah-mudahan tidak akan pernah teruji ya sampai dengan pandemi ini selesai. Untuk level support hari ini sendiri memang saya lihat di level 4.500 dan dengan resistansinya sendiri ada di level 5.000. Jadi 5.000 ini saat ini menjadi resistance yang cukup level psikologis ya. Untuk akhir tahun sendiri memang saya masih cukup positif karena saya melihat ada resistance sampai dengan akhir tahun di level 5.400. Jadi rentang pergerakan IHSG sampai hingga dengan akhir tahun ini sepertinya cukup lebar. Oke, kita masih bisa optimis bahwa IHSG masih bisa kembali di level 5.000-nya begitu ya, bahkan di resistance di 5.400 sampai akhir tahun. Oke, kalau untuk mungkin faktor dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok akan seperti apa mempengaruhi pasar kita? Karena kalau kita bandingkan juga atau kita kaitkan dengan bursa utama Asia yang hari ini juga hampir seluruhnya terkoreksi, hanya menyisakan Nikkei saja yang menguat begitu, ini bisa mempengaruhi indeks kita juga tidak? Ya sedikit banyak, ya tentu ini akan berpengaruh ke IHSG kita juga ya. Walaupun saya melihat dari angka neraca perdagangan yang terakhir keluar, sebenarnya kita masih ada harapan dari sisi ekspor sebenarnya yang memang angkanya masih terus mengalami kenaikan, walaupun memang ada faktor dari kenaikan harga komoditasnya itu sendiri. Akan tetapi ini sebenarnya menjadi salah satu sinyal sebenarnya bagi para investor yang memang masih memilih untuk bertahan di pasar saham, jadi untuk bisa melakukan switching dari beberapa sektor yang memang kita lihat secara sensitivitas cukup terkena dampaknya cukup tinggi terhadap perkembangan ekonomi saat ini, untuk pindah ke beberapa saham atau sektor komoditas ekspor itu sendiri ya. Oke, baik. Nah ini kalau tadi kita berbicara soal sentimen yang melemahkan indeks begitu, kira-kira kalau sentimen yang bisa menyupport atau bisa mendongkrak indeks sendiri untuk hari ini masih ada optimisme itu tidak? Ada tidak Mas Wafi, seperti apa? Ya, kalau untuk hari ini saya melihat lebih sebatas seperti bargain hunting ya terhadap saham-saham yang memang kalau kita lihat kemarin mengalami penurunan cukup dalam, dan pagi ini juga bisa dibilang mengalami tekanan jual cukup dalam juga. Jadi bagi para investor jangka pendek atau trader ini sebenarnya bisa diambil momentum untuk melakukan bargain hunting, cari bottom fishing, kemudian ketika mengalami rebound momentum itu bisa dipakai untuk melakukan aksi jual. Jadi bisa dilihat dari saham-saham yang memang mengalami tekanan cukup dalam di pagi ini, itu bisa menjadi pilihan untuk trading jangka pendek. Oke, baik. Tapi saham-saham apa saja yang bisa dipilih atau direkomendasikan untuk hari ini? Kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah di IDX Opening Bell.